Pemirsa Garuda TV Lampung 8 kembali hadir menyapa Anda. Tim redaksi telah menyiapkan paket berita lengkap seputar Lampung. Bersama saya Alfi Sahrin, inilah Lampung 8 selengkapnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dan adik kandungnya Ranu Hari Prasetyo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK juga mentersangkakan Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Tengah Ricky Hendra Saputra, dan seorang pengusaha Lukman dalam kasus yang sama. PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadi Pratikto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK kemarin menjelaskan KPK telah menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Ardhito semula terjaring operasi tangkap tangan OTT di Lampung Tengah pada Rabu lalu. KPK menjelaskan postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar 3,19 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Februari hingga Maret 2025 pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, Ardhito memerintahkan Ricky Hendra Saputra, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan Ardhito. Dalam pelaksanaan pengondisian tersebut, Ardhito meminta RHS berkoordinasi dengan Anton Wibowo, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, juga kerabat Bupati dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda. Selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PPJ. Atas pengondisian tersebut periode Februari hingga November 2025, Ardhito diduga menerima fee senilai 5,2 miliar rupiah dari sejumlah rekanan melalui Ricky dan Ranu Hari Prasetyo, adik kandung Ardhito. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan, Ardhito meminta Anton untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. Anton kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes untuk memenangkan di PTEM, PT LKK Mandiri. Pada akhirnya PTEM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah. Atas pengondisian tersebut, Ardhito diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari Muhammad Lukman Samsuri, Direktur PTEM melalui perantara Anton. KPK menemukan kucuran uang haram yang didapat Ardhito di angka hampir 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya terhadap keempat tersangka selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, CO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan khusus terhadap Muhammad Lukman Samsuri selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, CO 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terpisah, Wakil Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri menanggapi pasca Bupati Ardhito Wijaya terkena operasi tangkap tangan dan sejumlah pejabat di wilayahnya. Komang Koheri menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya.
Komang juga mengingatkan bahwa semua pihak harus tetap menjunjung asas praduga, taat bersalah, dan menyikapi proses hukum yang berjalan. Dari Jakarta dan Lampung Tengah melaporkan Garuda TV. Ya pemirsa, seorang perempuan penyandang tunanetra di Lampung Selatan menjadi korban pemerkosaan saat merawat orang tua pelaku yang sedang sakit. Keluarga korban menyesalkan lambannya proses hukum karena pelaku masih bebas berkeliaran. Wanita tunanetra berusia 26 tahun berinisial DIY, warga Kecamatan Palas, Lampung Selatan menjadi korban pemerkosaan saat ia diminta merawat ibu-ibu yang sedang sakit. Mirisnya pelaku merupakan anak dari orang tua yang sedang dirawat oleh DIY. Akibat perbuatan keji pelaku Edi, hingga kini korban mengalami trauma dan gangguan psikologis yang mendalam. Pihak keluarga menjelaskan peristiwa kelam itu terjadi sudah lama, sejak 27 Oktober 2025 saat DIY diminta merawat ibu pelaku yang sedang sakit di rumahnya. Tak terima, keluarga korban langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Naasnya, pasca kejadian korban diduga mendapat ancaman oleh pelaku. Akibatnya korban sempat berniat mengakhiri hidup karena tak kuat menanggung aib dan tekanan yang dialami. Pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku yang hingga kini masih berkeliaran. Baik, untuk kondisi korban penyandang disabilitas ini saat ini cukup kooperatif, dia bisa menjawab seluruh pertanyaan saya dengan selesai. Untuk saat ini mengalami yang namanya ketakutan, nantinya juga akan kita periksa lanjutan untuk kondisi klinisnya. Mendengar kondisi korban yang memprihatinkan, Dinas PPA Lampung Selatan bertindak cepat, melakukan pendampingan hukum dan konseling intensif. Selama 1 bulan terapi, kondisi kejiwaan DIY berangsur membaik, dan kini sudah mampu berkomunikasi dengan lebih stabil. Ini korbannya disabilitas mental ya, ini harus lanjut gitu. Tuntutannya ya lanjut proses hukumnya dan keluarga mendapatkan keadilan agar supaya si pelaku ini dihukum seberat-beratnya, Pak. Namun hingga kini proses hukum belum menunjukkan titik terang. Dinas PPA dan keluarga korban mendesak Polres Lampung Selatan segera menangkap dan memproses pelaku demi keadilan bagi korban. Dari Lampung Selatan, melaporkan Garuda TV. Ya sementara itu pemirsa, tangis haru pecah saat jenazah Pariem korban kebakaran Teradron Indonesia tiba di rumah duka di Pekon Suwoh, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat pada Rabu malam. Sejak Selasa dini hari, keluarga korban dan tetangga sudah menunggu kedatangan almarhumah dengan penuh cemas. Diketahui dari 22 korban meninggal kebakaran Teradron Jakarta, 4 diantaranya warga Lampung yaitu Yoga Valdiaser, asal Kota Metro, Novia Nurwana, asal Ginsting Tanggamus, Cynthia Leni Novaresa, dan Pariem warga Suwoh, Lampung Barat. Jenazah Pariem Rabu malam diterima keluarga di Pekon Suwoh, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Isak tangis keluarga dan pelayat yang memadati rumah orang tua Pariem mewarnai penerimaan jenazah almarhumah. Warga setempat mengenal almarhumah sebagai sosok orang yang sangat luar biasa. Selain dikenal sangat baik, juga orang yang sangat cerdas. Menurut kerabat korban, almarhumah sudah 4 tahun tinggal di Jakarta. Pariem memiliki tanggung jawab besar kepada keluarga. Ia adalah anak bungsu dan sejak ayahnya meninggal, Pariem menjadi satu-satunya harapan keluarga karena ibunya sudah lanjut usia. Dari Lampung Barat, melaporkan Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni membuka kegiatan reses anggota Dewan Daerah Pemilihan Dapil 1 masa sidang 1 tahun anggaran 2025 di Aula Kecamatan Seputih Banyak. Kegiatan reses ini sebagai agenda penyerapan aspirasi warga dari 6 kecamatan yang masuk dalam wilayah Dapil 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan reses daerah pemilihan 1 masa sidang 1 di Kabupaten Lampung Tengah. Selain Ketua DPRD Febriantoni, anggota DPRD yang berada di Dapil 1 diantaranya adalah Ahmad Arli Pratama Thomas, Iwayan Dama, Igusti Putu Yugo, Arta Pratama, Cecep Jamani,
Indrajaya, Yurita, Pande Putu Agustin, Wahyu Takwa Iswananda, serta Sukarman. Kegiatan reses kali ini merupakan agenda silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga di Dapil 1 yang meliputi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Pungkur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Kota Gajah, serta Kecamatan Wai Seputih, dengan total 64 kampung. Dalam reses kali ini ada beberapa aspirasi warga yang menjadi skala prioritas, diantaranya mengenai infrastruktur jalan, kelangkaan BBM, serta pemerataan bantuan langsung tunai dan BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, tapi Kalipura. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Febri, Bapak Wakil Ketua beserta anggota yang kami hormati, Bapak Ibu dari Sekretariat DPR Kabupaten yang saya hormati, Bapak Ibu, Bapak Kepala Kampung, karena tidak ada ibunya. Kita ada 14 kampung, kepala kampungnya Bapak semua. Kita bersyukur anggota dewan kita ada ibunya 1. Tolong kasih hapus dulu Pak. Bapak Ibu Pamong, kemudian ada juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat kami hormati, teman-teman pegawai Kecamatan Seputih Raman yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara reses atau jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak, Ibu anggota Dewan yang kami hormati, itu ada aturan Pak. Aturan itu yang mengikat kita mulai dari pusat sampai dengan RT Pak, sampai dengan keluarga. Yang Bapak sampaikan itu benar adanya Pak, tetapi sekali lagi dasarkan aturan. Pertama Pak, BBM itu kuotanya itu nasional Pak, bukan ranahnya kabupaten. Sebentar, saya jawab dulu Pak, saya jawab semua biar Bapak paham, oke? Pertama, BBM itu ranahnya nasional Pak, jadi terkait kuota kami nggak tahu. Kami juga merasakan Pak, jangankan yang subsidi Pak, yang non subsidi itu kadang-kadang habis Pak. Jadi sekali lagi aspirasi Bapak tentu kita sampaikan, tetapi ranahnya kata Bapak tadi aturan kan, nah, kita bisa aturan yang tidak pusat Pak yang menentukan. Itu yang pertama. Pertambangan Bapak itu ranahnya provinsi Pak. Kalau kami ngambil langkah itu melanggar aturan Pak. Tapi kita rekomendasikan melalui dinas terkait. Kalau kami tutup Pak, tidak boleh. Kata Pak Jenderal tadi, paling kampung dengan wewenangnya portal. Apa jalan kampungnya Pak? Kalau nggak ada makhluk kampung, portal nggak apa-apa. Silakan saja Pak kalau kampung. Kalau nggak ada manfaatnya, tetapi kan berpikir juga nanti bangunan rumah, bangunan gedung yang lain, jalan yang memerlukan pasir, nanti kalau nggak ada gimana ngebangun juga. Makanya didiskusikan antara pihak kampung. Kalau Bapak bicara aturan, itu aturannya Pak. Jadi kami juga nggak bisa Pak ngelangkah Pak sesuai aturan tadi Pak. Itu terkait apa? Kami sepakat Pak. Lampung Tengah ini Pak, itu luar biasa. Bukan tambang Pak, perusahaan-perusahaan besar Pak. Kalau Pak mau tahu, yang lewat itu mobil gede-gede Pak. Yang bawa hasil tas sapi, entah dia apa. Kita nggak dapat manfaat Pak, karena pajaknya langsung ke pusat Pak. Tetapi itu aturan yang harus diikuti Pak. Nah, setelah masuk ke pusat, baru kita kena namanya dana bagi hasil Pak. Bagi hasil namanya dibagi Pak. Yang itu sana, bukan kita Pak. Kalau kami pengennya semua masuk sini Pak.
Beda dengan Papua, beda dengan Aceh Pak, karena dia khusus. Jadi dana otsusnya masuk ke mereka semua Pak. Jadi kita nggak bisa terabas Pak. Kalau terabas ya kita melanggar aturan Pak Nyoman. Itu yang pertama Pak ya. Jadi terkait yang usulan Bapak tadi, kami sepakat. Saya bilang tadi, semua Pak, bukan hanya tempat Bapak. Seputiraman 14 kampung Pak. Seputiraman saja Pak. Lampung Tengah ada 311 kampung Pak. Ada 7.000 lebih RT, ada 2.000 lebih dusun Pak, Lampung Tengah. Semua bisa dibangun sekarang Pak. Bukan hanya Bapak. Tetapi dengan kondisi keuangan tadi, dengan keterbatasan tadi, kita meramu bareng-bareng nih. Mana yang prioritas, interkonektif, hubungan antar wilayah, pertanyaan dengan ekonomi, kaitan dengan hasil bumi dan sebagainya itu. Dan kita memang Pak ke depan itu lebih prioritas ke rigid Pak. Apa tujuannya? Supaya tahan lama. Saya tanya, jalan Bapak itu pernah dibangun nggak? Pernah diaspal nggak selama ini? Pernah kemarin ya? Pernah. Sering. Pernah Pak ya? 2 kali tapi hancur. Ya artinya. Ya. Tapi jaraknya jauh Pak. Umpamanya sekarang 10 tahun yang lalu sekarang dibangun. Saya tanya, sudah Sudah kan? Ada waktu nggak pernah dibangun. Gitu. Kami pernah bilang 10 tahun yang lalu. Iya, artinya Nah, itulah yang bareng-bareng kita harus menjaga wilayah kita, Pak. Saya bilang tadi, kalau kira-kira kita ada manfaat aja, tapi harus melalui mekanisme, misalkan kampung rapat dulu tuh seperti apa kan gitu, terkait misalkan ada kontribusi dari tambang tadi untuk bagusnya yang besar. Jangan salah-salah, akhirnya jadi mainan oknum. Masalah bulanan ini, jadi ada dasarnya. Jangan sampai sih kepala kampung atau yang lainnya nanti jadi masalah gitu loh Pak. Nah, jadi itu yang terkait Pak. Jadi kalau BBM Pak sekali lagi ini kuota kita nggak tahu ya hitungannya. Nah, ada kurang ada pengambil seperti apa yang Bapak sampaikan tadi tetap kami sampaikan ke pusat Pak Nyoman ya. Kemudian Pak Madakusuma sama Pak kondisinya. Kita berupaya semaksimal mungkin Pak. Seperti kami awal tadi bilang 5-17 Pak bukan tahun ini Pak. Kalau tahun ini sudah selesai Pak efisiensinya. Ini sudah di ujung tahun Pak. 5-17 miliar itu untuk tahun 2026 Pak. Jadi sebelum Januari sudah disampaikan ke kami, ke pemerintah kabupaten Lampung Tengah, Kamorang kami kurangin 517 miliar dari pusat untuk tahun depan Pak. Nah itu yang kita hitung bareng-bareng kabupaten, paling Pemda dengan DPRD itu. Akhirnya mana yang bisa kita prioritas dengan anggaran yang ada. Tapi ini kan kita semua Pak, kami catat Pak ini, kami catat dari siapa yang mengusulkan, apa titik usulannya, kami bagikan apa formulir. Setelah ini Pak, kami paripurnakan Pak di DPRD. Kami undang bupati Pak, kami paripurnakan ini hasil reses 5 dapil 1 sampai dapil 5. Ini Pak Bupati. Dari dasar itu nanti ada musrembang dari kampung sampai ke kecamatan dikolaborasi Pak. Nah itu nanti perannya kabupaten MK Pak Bupati jajarannya untuk menyusun Pak usulan. Di saat pembahasan itulah kami masuk. Baru kita bahas, termasuk mungkin kami tanyakan, Pak bisa nggak usulan Pak Nyoman Sudiase ini dimasukkan nih dengan kondisi keuangan yang ada? Usulannya Pak Madakusuma dimasukkan di rencana pembangunan di tahun yang mendatang. Nah, bisa nggak? Nah, kita diskusikan. Mereka sampaikan, Pak ini anggarannya nggak mampu kalau sekarang. Efisiensi sebagainya nggak mampu, itu Pak. Kemudian seperti itu ya Pak Nyoman ya. Jadi intinya tetap semua yang Bapak sampaikan itulah tujuan kita ketemu hari ini. Kami sudah catat semua ini dan kami pasti paripurnakan. Jadi resmi Pak penyampaiannya, bukan hanya di antar saja enggak. Kami paripurnakan resmi, mekanisme resmi kami sampaikan ke Bupati Pak. Itu Pak Lurah. Itu tadi kata Pak Jindra, kalau kira-kira ini portal gak apa-apa, cuma sesuai aturan.
mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai nanti di portal akhirnya ada oknum, akhirnya jadi nyerang pribadi. Mungkin dasarnya nanti rapat dulu di kampung dengan BPK dan sebagainya, dibuatkan perkam atau apa gitu loh. Oh, jalan kabupaten. Nah ini kita Pak ada overloading. Jadi mobil yang mungkin bannya terlalu banyak itu loh Pak, kapasitasnya, kemudian muatannya terlalu tinggi, itu juga ada Pak. Dan kita sedang buat pansus terkait muatan Pak untuk dasar nanti mengakomodir itu. Jadi kendala kita Pak, kita bangun rusak cepat gara-gara muatan-muatan yang berlebih. Ya kadang-kadang mohon maaf muatan kita juga kadang-kadang yang bawa mobilnya Pak, yang muatnya banyak dari metro tuh Pak. Banyak dari mobil. Nah ya itu tadi kalau itu ya kita punya hak bareng-bareng Pak untuk. Kalau jalan kampung sudah saya bikinkan perekam Pak. Iya, makanya nanti kami Pak melalui komisi terkait, komisi 3 nanti mungkin dengan perhubungan, coba nanti diskusikan ya, yang komisi 3 diskusikan dengan Dinas Perhubungan terkait aspirasi dari Bapak Kepala Kampung tadi, supaya bagaimana penanganan overdimension, overloading tadi, ya muatan berlebih dan kapasitas yang berlebih tadi. Kemudian terkait lapangan kampung Pak Lurah, kalau kita kan belum tahu seperti apa kondisinya. Nanti coba diskusikan nanti oleh komisi 1 Pak terkait itu nanti. Intinya tentu kita ingin solusi yang terbaik, ya kan, solusi yang terbaik terkait dengan pengelolaan lapangan. Saya juga maksud Bapak. Nah itu kan dasarnya kepemilikannya seperti apa. Nah mungkin hibahnya dulu seperti apa, tanah itu dulu tanah siapa. Nah, mungkin dipersiapkan juga dasar-dasar itu sehingga saat kita diskusi kita ada modal Pak Lurah. Nah gitu loh. Jangan hanya bicara undang-undang tentang desa, undang-undang 2014 tentang syarat desa, karena syarat desa kan banyak Pak, ya kan? Nah itu, jadi tanah itu dari awal dari siapa? Kalau dia hibah siapa tanah itu? Sehingga Bapak bisa mempertahankan kalau untuk hak, Bapak ada dasarnya. Nah, tapi sekali lagi, tentu kita ingin solusi yang terbaik. Kita ini kan sama-sama Lampung Tengah Pak. Mau dia pemerintah kabupaten, mau dia DPRD, camat, kepala kampung, sampai kita sama-sama pemerintah Lampung Tengah, sama-sama kabupaten Lampung Tengah. Apa kita gontok-gontokan? Kita Pak Dawo tadi, ya kan? Saya solusi yang terbaik. Nah, kemarin pencabutan surat tadi, SK tadi dasarnya kenapa? Apakah ada hal yang mendasari? Kan gitu loh, dibaca dulu dasarnya apa, kenapa bisa dicabut. Ya kalau kira-kira Bapak ada hal yang dikhususkan, kita ada komisi 1 di DPT Lampung. Silakan nanti Bapak bersurat resmi komisi 1, kita telusuri bareng-bareng pada komisi terkait untuk mengurai benang kusutnya Pak, bukan mencari benar salah. Warga berharap aspirasi kali ini akan segera terrealisasi serta berdampak ke depannya guna kemajuan serta kesejahteraan warga Kabupaten Beguai Jejamo Wawai. Dari Lampung Tengah, melaporkan Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Albisarin mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.